Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wasallim tasliman katsiran katsira adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berada di penghujung tahun 2021. Hari ini tanggal 25 Desember. Alhamdulillah, kita bersama tokoh yang selalu kita sebut namanya, kita dulukan selangkah, kata orang Melayu, kita tinggikan seranting, yang mengatakan kata-kata hikmah yang sangat perlu kita pedomani dalam kehidupan kita ini. Al-Fudail bin Iyad memperingatkan, demi Allah, Anda tidak boleh menyakiti anjing dan babi tanpa cara yang betul. Maka bagaimana pula engkau menyakiti si muslim? Manusia mukmin, manusia muslim patutnya menghormati, menghargai, menjaga makhluk Allah. Karena makhluk itu Allah yang menjaganya. Katanya anjing dan babi saja tidak boleh disakiti tanpa cara yang betul. Kalau ada anjing lalu di jalan kita lempar, tidak ada salahnya, tidak ada apa-apa, mana boleh. Contohnya lah, bagaimana pula menyakiti si muslim, katanya. Subhanallah. Bagaimana pula menyakiti si muslim? Si muslim patutnya dihormati, disayangi, dicintai. Kita dihimbau untuk menyampaikan, menyemai rahmat, menyemai kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita ini, wujud kita di atas planet bumi ini, menyemai kerahmatan untuk insan sejagat. Rahmatan lil alamin. Alam itu termasuk alam manusia, termasuk alam makhluk. Itu maka kita perlu menghayati basmalah yang terkandung dalamnya Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Maha Rahman Maha Rahim. Jadi kita mesti mengambil pelajaran daripada Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita mesti mengambil pelajaran daripada wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita mesti mengambil pelajaran daripada hadis Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Yarhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kita disuruh merahmati segala yang ada di muka bumi ini, manusia yang bukan manusia. Rahmatilah segala makhluk yang ada di muka bumi ini, terutama manusia ya, apalagi manusia muslim. Irhamu man fil ard, rahmatilah semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Niscaya Allah dan para malaikatnya akan merahmati kamu. Macam mana kita tegak sampai hati merahmat, menyakiti manusia, sedangkan menyakiti anjing saja dan babi katanya tidak boleh, karena itu makhluk Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dalam ya, dalam kata-kata Fudail bin Iyad ini sangat dalam sekali. Menyakiti binatang saja tidak boleh, apalagi menyakiti manusia muslim, apalagi saudara sendiri, apalagi saudara sendiri, jiran sendiri, kawan sekerja, kawan di pejabat, kawan di kantor.
atasan dan bawahan. Patutnya kita saling menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Patutnya kita saling menolong, membantu. Bila kita mengulurkan bantuan kepada manusia, insya Allah kita akan meraih pertolongan Allah. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhih. Terdapat dalam hadis ya, Allah akan membantu si hamba sebanyak bantuan dia kepada saudaranya. Kita semua memerlukan bantuan Allah. Kita siang malam petang pagi menagih pertolongan Allah, bantuan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau lah yang kami ibadahi Allah, Engkau yang kami sembah. Wa iyyaka nasta'in. Tolonglah kami Allah, kami minta tolong kepadamu. Kalau kita memang ingin merealisasikan Al-Fatihah yang kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita ingin merealisasikan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita ingin merealisasikan Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita ingin merealisasikan Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semua ayat-ayat Al-Fatihah ini mengandung message risalah kerahmatan. Mengandung message kerahmatan. Basmalah terkandung di dalamnya kerahmatan dengan nama Allah Maha Rahman Maha Rahim. Allah saja Maha Rahman, Allah saja Maha Rahim. Kenapa kita bermusuhan? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Allah itu Rabbul Alamin, yang menjaga alam ini, yang mengontrol alam ini, yang mengatur segala-galanya di alam ini. Kenapa kita menyusahkan makhluk? Kenapa kita menyusahkan manusia? Senangkanlah manusia. Semailah kerahmatan, semailah kasih sayang. Ar-Rahmanir-Rahim diulangkan lagi. Ditambah lagi dengan Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin. Penguasa. Raja, penguasa, pemilik pada hari pembalasan kelak. Semuanya akan dibalas di sana. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan Anda sebesar atom, sebesar abu, sebesar molekul akan dinilai di sana. Maka semailah kebaikan walaupun kecil, jauhilah kejahatan walaupun kecil. Malik Yaumiddin itu ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau lah yang kami ibadahi. Kalau kita beribadah kepada Allah, Allah sebagai ma'bud, Tuhan yang disembah, Allah memang tidak suka kalau kita menyakiti orang lain, kalau kita bermusuhan dengan orang lain. Itu bukan perintah Allah. Wa iyyaka nasta'in, kita minta tolong kepada Allah. Kalau kita ingin meminta pertolongan kepada Allah, tolonglah hamba Allah, tolonglah manusia agar kita mendapat pertolongan Allah. Ihdina as-siratal mustaqim, bimbinglah kami menempuh jalan yang betul. Jalan yang betul, jalan akhlak mulia, jalan akhlak Rasulullah SAW. Kita mesti menggunakan baginda, kita mesti menggunakan sahabat, orang-orang saleh sebagai panduan kita dalam hidup ini. Itu maka dikatakan oleh Fudail bin Iyad, anjing dan babi saja tidak boleh disakiti, apalagi manusia. Ihdina as-siratal mustaqim, bimbinglah kami menuju jalan betul ya Allah, agar kami berakhlak mulia ya Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maka kita perlu membersihkan hati kita agar kita terhindar pada akhlak-akhlak yang tercela, akhlak mazmumah. Banyak doanya ya, banyak doanya tentang akhlak mulia, tentang hati yang bersih, tentang jiwa, tentang nafsu. Banyak. Contohnya apa? Contohnya, Allahumma inna nas'aluka qalban syakira. Allahumma inna nas'aluka qalban syakira wa lisanan zakira. Ya Allah, kami menagih, kami meminta kepadamu hati yang bersyukur, qalban syakira, wa lisanan zakira, lisan yang rajin berzikir. Bila hatinya bersyukur, lidahnya berzikir, nanti akhlaknya akan baik.
insya Allah. Kalau dia menghayati makna syukur, kalau dia menghayati makna makna zikir. Banyak lagi hadis lain, contohnya Allahumma inna nas'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa. Ya Allah, kami meminta qalbun salim, minta lisan yang benar dan jujur, yang tulus, yang ikhlas, tidak mau memperkatakan perkataan yang tak baik, memperkatakan yang baik belaka. Subhanallah. Banyak lagi doa lain. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Allahumma ati nafsi taqwaha, ataupun Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Semuanya perlu kita amalkan, perlu kita hayati agar kita saling menghormati, saling mengasihi, saling mencintai. Kita tidak boleh menyakiti makhluk yang bernama anjing dan babi pun katanya, apalagi manusia. Subhanallah. Ada juga doa di dalam hadis sahih. Doa ini terkandung dalam doa istiftah ataupun iftitah kata orang kita. Apa awalnya? Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk zalamtu nafsi wa ataraftu bi zambi faghfir li dzunubi jami'a innahu la yaghfiru dzunuba illa ant wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant wahdini li ahsanil akhlaq. Ini yang buat penekanan ya, yang di highlight, yang digaris bawahi kata orang Indonesia, wahdini li ahsanil akhlaq. Bimbinglah aku menuju akhlak yang baik. Wahdini, bimbinglah aku li ahsanil akhlaq, menuju akhlak yang baik. La yahdi li ahsaniha illa ants. Engkau lah yang akan membimbing aku untuk menuju akhlak yang baik. Tidak ada yang lain ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha. Jauhkanlah aku dari akhlak yang baik. Palingkanlah aku daripada akhlak yang baik. La yasrif anni sayyi'aha illa ant. Hanyalah engkau yang akan memalingkan diriku daripada akhlak yang jahat. Palingkanlah aku daripada akhlak yang baik. Maaf. Bimbinglah aku menuju akhlak yang baik, satu. Yang kedua, palingkanlah dariku akhlak yang jelek. Wasrif anni sayyi'aha. Jauhilah dariku akhlak-akhlak yang jelek, yang jahat. La yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Hanyalah engkau yang akan memalingkan aku daripada akhlak yang jelek. Tiada yang lain ya Allah. Jadi dua yang diminta itu ya. Ini dalam hadis sahih, doa yang dibaca Rasulullah SAW dalam doa istiftah. Sambungan doa wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sampai nanti di ujungnya kita meminta agar dibimbing menuju akhlak yang baik, agar dijauhkan daripada akhlak yang jelek. Wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Sampai ke penghujung doa, labbaika wa sa'daik wal khairu kullu fi yadik. Kita karena belajar ya, belajar doa-doa yang dibaca oleh Rasulullah dalam sunnahnya. Subhanallah. Kita sebutkan lagi nasihat indah Fudail bin Iyad. Demi Allah, Anda tidak boleh menyakiti anjing dan babi tanpa cara yang betul. Bagaimana pula engkau menyakiti si muslim. Maka kita perlu beristighfar banyak-banyak ya. Kita perlu beristighfar banyak-banyak. Istighfar pendek yang padat. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kita istighfarkan diri kita. Kita istighfar orang yang pernah kita sakiti hatinya. Mudah-mudahan Allah meridhoinya. Doakan dia agar sukses, agar berjaya dalam kehidupan. Doakan dia agar tidak menyakiti siapapun di antara makhluk Allah ini ya. Nah, jadi kita perbanyaklah doa. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ampunlah dosa kami ya Allah, dosa saya dan keluarga.
dosa orang yang pernah kami sakiti hatinya, dosa orang yang pernah menyakiti hati kami, ya Allah. Wa ilaikal masir, kami akan kembali kepadamu, susah nanti, ya Allah. Nah, karena di dalam Quran disebut segala perbuatan manusia itu akan dibalas, nanti di sana akan dibongkar, ya, akan dibentangkan di hadapan Allah. Segala perkara yang menyakiti manusia di sana akan dibayar, akan diselesaikan. Di sana tidak mana ada cara membayarnya kecuali dibayar dengan ketaatan. Orang yang disakiti hatinya akan dibayar oleh orang yang menyakitinya dengan pahala ibadatnya. Maka terjadi dalam hadis dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, dalam hadis si muflis, orang yang banyak utangnya kepada orang lain, banyak orang yang disakiti hatinya, sudah habis pahalanya membayar utang. Orang yang menagih hutang masih ramai. Subhanallah. Apa yang terjadi? Dosa orang yang dizalimi itu, dosa orang yang disakiti itu akan ditimpakan kepada orang yang menyakiti, ataupun dosanya akan ditambahkan kepada dosa orang yang menyakiti. Sudahlah ibadatnya sudah habis untuk membayar utang, dosanya semakin bengkak, dosanya semakin menggunung. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah, apalagi dalam peralihan tahun ini. Baik sekali kata-kata Fudail bin ini menjadi panduan kita ya untuk menentukan langkah terbaik pada tahun 2022. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum inni uhibbukum fillah. Jazakumullahu khairan wa barakallahu li wa lakum. Allahumma hfaz sultana wa iyana wal muslimin. Allahumma hfaz sultana wa iyana wal muslimin. Allahumma hfaz sultana wa iyana muslimin. Allahumma hfazna min kulli su'. Allahumma hfazna min kulli makruh. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Allahumma hfazna kama hafizta bi ibadakas salihin. Allahumma aktub lana kullal khair. Allahumma yassir lana hadzal khair biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa bil ijabati jadir. Antal latiful khabir. Ultuh bina fima jarat bil maqadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.